Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma akrim hadhil ummatal Muhammadiyah bijamili awaidika fid dharaini ikraman liman ja'altaha min ummatihi sallallahu alaihi wasallam. Amin. Pada beliau Bapak-bapak Forkompimda, dalam hal ini Pak Bupati atau yang mewakili A1 Pak Teguh, terima kasih kehadirannya dan supportnya untuk Muhammadiyah. Mudah-mudahan terus bersinergi dengan Muhammadiyah. Kapolres dan Dandim, terima kasih. Mudah-mudahan kerjasama Muhammadiyah dengan kepolisian maupun tentara mengalir darah Panglima Jenderal Sudirman. Ya, Kiai kita ada Haji Usman Toha MPD, terima kasih. Ini walaupun sepuh semangatnya luar biasa ya. Kita doakan mudah-mudahan sehat dan bahagia selalu. Amin. Bapak Ibu semua, pimpinan daerah Muhammadiyah maupun Aisyah, ibu yang cantik-cantik luar biasa. Ini nanti mau pulang jam berapa Bu? Saya narinya nih ibu-ibu. Kalau bapak-bapak kan masa kalah sama saya kan gitu. Jaraknya jauh saya. Ibu-ibu mau pulang jam berapa nanti Bu? 12. Derek oh derek bapak ya. Dan semuanya yang dikukuhkan hari ini dari unsur pembantu pimpinan, saya ucapkan selamat dan mudah-mudahan kita semua bisa mengemban amanah yang diberikan Persyarikatan Muhammadiyah untuk terus mengabdi pada bangsa dan juga agama kita. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, ini temanya pertama tadi adalah tasyakuran HUT RI ke-78. Jarang loh yang di Muhammadiyah ikut resepsi HUT RI. Ya, ini Wonogiri itu memang spesial. Ya. Tapi saya kurang tahu apakah betul-betul care dengan HUT RI ini. Saya tanya coba, tema HUT RI kita apa? Ada yang tahu? Terus maju. Temanya apa? Terus maju. Alhamdulillah ada yang hafal. Jangan lupa temanya, ya. Terus melaju untuk Indonesia maju. Nah, mudah-mudahan itu semangat para pimpinan bangsa kita. Terus melaju artinya adalah terus bekerja keras, terus berbuat untuk Indonesia maju. Dan saya kira tidak afdol kalau ini perayaan kemerdekaan kita tidak ada pekik kemerdekaan. Biar semangat. Sejak tadi kan kayaknya merdeka, spirit kemerdekaannya belum greget. Coba kalau saya bilang merdeka itu biar semangat. Pokoknya kita bermuhammadiyah, berbangsa itu syaratnya hanya kompak dan semangat. Insya Allah maju. Syaratnya itu mau program rintik-rintik sebaik apapun, nggak kompak, nggak semangat, nggak jalan, kita jamin ya. Pokoknya yang penting kompak, semangat, itu aja. Coba, merdeka, 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 merdeka. Semangat. Tepuk tangan dulu. Agar kita itu ya biar itu bergetar merasakan semangatnya dari gedung ini. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, sedikit mereview, mengkontemplasi makna kemerdekaan ini. Coba Bapak Ibu dilihat dalam sejarah kita sejak 2008 berapa ya? 19 ya, kebangkitan nasional. 1908. 1908. Saya hafal 1908
itu coba hampir saya hitung itu interval 2 tahunan itu terjadi sebuah gerakan yang luar biasa dan hampir semuanya dimotori oleh anak-anak muda. Nah, saya ingin berkaitan hikmah kemerdekaan ini, coba spirit anak muda, spirit merdeka itu menjiwai nanti bagi pengurus PDM di Muktamar 48 ini. Coba kita lihat 1908 apa peristiwa? Kebangkitan nasional ditandai apa? Jadi kalau sedikit mengenang pelajaran sejarah, yang kadang katanya pelajaran sejarah itu pelajaran jelei, tapi ternyata kalau kita sudah tua sejarah itu luar biasa. Bangsa yang besar adalah yang menghargai sejarah bangsanya. Ditandai apa? 20 tahun kemudian apa? Sumpah Pemuda yang mempelopori juga anak-anak muda. Sekitar 20 tahun kemudian apa? Ya tidak pas ya. Ini kemerdekaan bangsa kita. 20 tahun kemudian apa? G30 SPKI, pemurnian ideologi bangsa kita. Sekitar 20 tahun, ya nggak tepat sih. Berapa? Tahun berapa? 74 apa? Malari. Gerakan mahasiswa. Malari apa? Gerakan mahasiswa. Peristiwa 15 Januari yang menelan banyak nyawa, korban ditangkap. 20 tahun kemudian apa? Reformasi. Nah ini setelah 98 sampai sekarang kok kayaknya belum ada gerakan yang besar oleh anak-anak muda. Nah, bisa jadi karena memang sudah mapan dan sejahtera. Nah, Kayaknya. atau bisa jadi anak-anak muda visi kebangsaannya kurang peduli. Nah, kita tetap husnudzon, kemungkinan bangsa kita sudah sejahtera dan adil. Nah gini, apa dari peristiwa-peristiwa tadi? Inti dari semuanya coba dari 08. Bagaimana semangat anak-anak muda untuk spirit pencerahan, spirit perlawanan dari penindasan. Baru kemudian 28 visinya adalah pemersatu bangsa. 45 kemudian apa? Visi apa? Lepaskan dari penjajahan, kemerdekaan, pembebasan. 65 pemurnian visi, pemurnian ideologi. 74 keadilan dan kesejahteraan sosial karena ketimpangan ekonomi, sehingga terjadi gerakan mahasiswa Malari. Nah, inti dari semuanya itu Bapak Ibu, gerakan dan kebangkitan anak-anak muda itu adalah apa? Satu, memerangi kebodohan, memerangi kemiskinan, dan juga memperjuangkan memerangi ketidakadilan. Intinya di sini. Dan itulah kalau kita menengok ke belakang, kenapa Muhammadiyah lahir? Saya melihat, saya membaca bahwa banyak alasan Muhammadiyah hadir itu karena faktor-faktor sosial kemanusiaan dibandingkan dengan faktor keagamaan. Paham kita kan pokoknya Muhammadiyah lahir karena memerangi TBC. Tetapi banyak faktor-faktor kemanusiaan, sosial, lingkungan yang itu menginspirasi Kiai Dahlan untuk mendirikan Muhammadiyah. Ya karena apa? Memerangi kebodohan, sehingga Muhammadiyah mendirikan pendidikan, kemudian memerangi akses kesehatan yang sangat minim
Sehingga Kiai Sujak tahun 1923 menginisiasi berdirinya PKO. Apa? Ada yang tahu PKO apa? Pembantu kesengsaraan Penolong kesengsaraan umum. Didasari apa? 3 hal besar. Ini yang saya katakan bahwa Muhammadiyah berdiri itu lebih dominan karena apa? Faktor-faktor sosial kemanusiaan. Satu saat itu Kiai Sujak merasa bahwa dengan adanya politik etis apa Ibu? pendidikan. Politik balas jasa itu ternyata hanya untuk orang-orang ningrat. Tetap rakyat miskin sulit mengakses pendidikan, sulit mengakses kesehatan. Akhirnya Pak Kiai Sujak usul pada Ki Ahmad Dahlan, kita akan mendirikan PKO, penolong kesengsaraan umum. Siapapun yang sengsara akan ditolong oleh Muhammadiyah. Maka berdiri saat itu 100 tahun yang lalu, pas 1923, sekarang 2023, berarti pas 1 abad. Itu berdiri PKO dengan berdiri 3 rumah. 1 rumah miskin, 2 rumah yatim, dan yang ketiga adalah rumah sakit. Dan sekarang bertumbuh luar biasa. Dan inilah Muhammadiyah sampai sekarang itu komitmen untuk mengembangkan berdakwah di 3 pilar ini, yaitu pendidikan, kesehatan, dan sosial kemanusiaan. Itu 3 pilar yang dipegang teguh Muhammadiyah, yang konsisten Muhammadiyah bergerak di 3 bidang itu sejak lahir sampai sekarang, 1 abad lebih. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka apa yang bisa kita lakukan sekarang? Yang penting kan apa yang kita lakukan itu sejarah kita. Ya, itu masa lalu Muhammadiyah, masa lalu bangsa kita. Maka sekarang yang penting apa yang bisa dilakukan Bapak Ibu yang hari ini tadi dikukuhkan. Yang hari ini dikukuhkan. Maka mari nanti kita berbuat menjadi pemimpin-pemimpin yang berprestasi. Ada gini, ada level Bapak Ibu. Level orang itu dianggap berhasil dalam memimpin. Maka kita nanti coba diukur kita sekarang di posisi apa. Besok rencana 5 tahun ke depan kira-kira kita mau di posisi berapa. Itu 5 level orang dianggap berhasil dalam memimpin. 1 itu level terendah. Itu adalah level diakui. Nah, hari ini Bapak Ibu dengan dibacakan SK, dikukuhkan Ketua PDM, itu Bapak Ibu menjadi pemimpin level terendah. Yaitu apa? Diakui. Diakui oleh PDM, diakui oleh PWM, kalau Bapak Ibu semua pimpinan UPP, diakui oleh PCM, diakui oleh teman kerja kita. Itu level terendah. Kalau kita jadi pemimpin kok hanya sekedar diakui, dapat SK habis itu nggak kerja apa-apa, itu mendapat pengakuan tercantum di SK. Ada level berikutnya Pak, mari kita naik. Setelah diakui itu diterima. Ada orang yang mungkin secara SK itu diakui ketua majelis apa, misalnya majelis A. Nanti kalau saya sebutkan dikira beneran. Tetapi apa, dia tidak bisa diterima anggota majelisnya. Misalnya di dasmen. Ini yang kadang apa, kata orang majelis apa, mata air. Nah, kalau tablik katanya majelis air mata. Tapi ini dikotomi ini mulai kita hilangkan. Maka saya di BBM saya baru berjuang cukup bendahara itu 1, bendahara BBM. Rekening bank ya 1.
UPP semuanya nanti uangnya ya satu sumber, ya, biar tidak ada istilah majelis air mata dan mata air tadi. Itu. Nah, jadi ada misal ini pemimpin yang diterima. Kayaknya memang secara SK diakui ketua Didasmen, tetapi oleh timnya tidak diterima oleh kepala sekolah. Berarti apa? Ini baru level pemimpin yang diakui. Maka setelah ini Bapak Ibu, mari konsolidasi bagaimana posisi kita sebagai ketua UPP, sebagai PDM itu diterima teman kerja kita, diterima atasan kita PDM, diterima oleh PCM, diterima oleh AUM di bawah kita, ya. Sehingga Pak, itulah pemimpin itu kalau bisa diterima itu baru akan bisa kerja. Sehebat apapun pemimpin, kalau tidak diterima oleh timnya yang nggak akan bisa kerja. Sehebat apapun. Maka ini usaha kita mungkin sebulan ke depan, silahkan konsolidasi agar keberadaan kita tidak sekedar diakui tapi diterima. Makanya di BWM saya adakan Idiopolito, biar mudah diterima PDM, pokoknya nggak usah bayar. Saya tempatkan di hotel, nggak usah bayar. Yus minimal itu PDM yo ben iso nampa PBM lah gitu. Gitu. Jangan kegiatan pisannya ditarik, kegiatannya ramutu. Nah itu. Kemarin saya FGD nanti PDM selesai, saya pengen mengundang seluruh rektor dan pimpinan kampus. Habis itu seluruh direktur rumah sakit. Saya pengen bahwa semuanya nanti bisa menerima keberadaan kita, satu frekuensi, satu tujuan. Maka target saya sampai akhir tahun ini khusus konsolidasi. Nggak usah berat-berat dulu lah, kira-kira kalau ini lari maraton, karena kita lari maraton sehingga jangan habis energi kita di awal. Kita gunakan 2023 konsolidasi, nanti 2024 baru ngegas gitu. Itu saja wis banyak yang ngasih warning, Pak itu ojo ngegas ya. Ini lagi pemanasan bro, ngegas itu. Nah, maka diterima konsolidasi itu pemimpin level keempat dari bawah. Level ketiga naik itu pemimpin yang berprestasi. Jadi Bapak Ibu, seandainya besok kita memimpin, Bapak Ibu memimpin Wonogiri ini berprestasi, itu baru level tengah, nomor 3. Itu level tengah. Karena apa? Pemimpin berprestasi itu ya seharusnya, sewajarnya pemimpin itu ya berprestasi. Kenapa Bapak Ibu dijadikan ketua majelis lembaga? Karena dianggap Bapak Ibu akan bisa berprestasi di majelis lembaga masing-masing. Kenapa Bapak Ibu jadi ketua anggota pimpinan pleno PDM? Karena Bapak Ibu dipercaya oleh jamaah kita bisa memimpin berprestasi di Muhammadiyah. Itu baru level tengah. Jadi kalau kita memimpin itu berprestasi itu ya biasa. Ya begitulah harusnya pemimpin. Kepala sekolah itu kalau muridnya banyak berprestasi menang lomba itu ya biasa. Ya seperti itulah mestinya kepala sekolah. Itu sedang-sedang saja, tingkat pemimpin yang tengahan. Maka level kedua Pak, yang lebih tinggi dari sekedar berprestasi. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang melahirkan kader pengganti. Itu pemimpin. Kadang kita lupa, saat memimpin hebat luar biasa, nanti setelah kita tinggalkan tidak ada yang bisa menggantikan. Makanya ini Kiai kita, Kiai Kusman harus menyiapkan kader. Besok ketika Kiai Kusman pensiun, itu kadernya harus lebih baik. Semangatnya begitu. Itu bisa melahirkan kader. Padahal pemimpin ketika show-off, ketika ditinggal menol lagi. Karena apa?
tidak ada kader. Nah ini pemimpin level 2. Yang paling tinggi levelnya adalah apa? Pemimpin yang meninggalkan legacy. Apa legacy? Legacy itu kira-kira ya nilai-nilai kebaikan yang itu dikenang terus oleh generasi-generasi berikutnya. Maka Rasulullah Muhammad SAW itu dalam survei apapun pemimpin terbaik di dunia. Karena apa? Beliau sampai sekarang 1500 tahun itu nilai-nilainya dikenang oleh umatnya dan ditiru. Maka Kiai Gusman itu baik tidak itu besok akan terasa dikenang. Oh dulu Kiai Gusman itu orangnya disiplin, tegas, utang di dada nih itu dikenang perjuangannya, pengorbanannya, dan generasi berikutnya berusaha meniru kebaikannya. Itu meninggalkan legacy. Jangan sampai kita memimpin justru meninggalkan nama buruk. Nah itu yang dianggap pemimpin yang berhasil, pemimpin terbaik. Maka pemimpin terbaik yang kuat di dunia ini ya Rasulullah SAW. Karena beliau meniru menurunkan akhlak-akhlak kebaikan yang ditiru terus dan dikenang terus oleh umatnya. Maka mari Bapak Ibu kita menjadi pemimpin di Muhammadiyah, tinggalkan nilai-nilai kebaikan yang itu dikenang terus oleh generasi-generasi setelah kita. Jangan sampai dikenang kejelekannya. Kita mimpin PJM harusnya selalu menggaris 10 misalnya, jadi jelek. Ya. Nah, tadi dikabari berita baik dari Pak Kusman, NA Wonogiri bisa mengirimkan 25 peserta muswil. Oh 30, alhamdulillah. Tepuk tangan untuk NA dulu. Itu kenangan. Jangan sampai muswil Wonogiri hanya mengirimkan 4. Kan nilai-nilai Pak Kusman. Nanti dikenang masanya Pak Kusman. NA muswil hanya 4. Kan dikenang jelek. Makanya luar biasa 30 peserta muslim. Itulah kenangan-kenangan baik. Nah, itu. Nah, ini pesan untuk yang hari ini dikukuhkan. Mari kita naik level terus sampai kita meninggalkan nilai kebaikan di masing-masing lembaga atau majelis kita. Ya, besok Pak Kusman dititipni. Kalau majelis lembaga yang hari ini dikukuhkan kok 5 tahun lagi tidak ninggali bekas kebaikan. Nah, mungkin dia baru level 1 tadi 4 atau 5 gitu. Ya, maka kita tinggalkan kebaikan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Lalu bagaimana agar saya lebih banyak berbicara tentang, karena ini UPP baru, saya ingin memberikan inspirasi bagaimana agar tim kita ini tadi yang dibacakan 200 berapa? 200 berapa tadi UPP tadi? 200 lebih. Majelis itu ada 12. Majelis itu wajib sejak PP sampai PCM wajib. Ada 12 majelis. Ya, kemudian lembaga itu sunnah. Nah, sunnah boleh dipakai, boleh tidak sesuai kebutuhan. Nah, anggap saja kalau majelis 12 lembaganya 12, 24 kali misalnya 10 aja sudah 240. Nah, kira-kira segitu. Ini 240 yang dirantai ini. Bagaimana besok kita bisa kompak? Ada sebuah tulisan dalam buku 5 key winning team. 5 kunci agar tim kita tangguh, agar tim kita jadi tim yang tangguh, yang menang. Maka saya sampaikan 3 kunci ini. Karena harapan kita sekali lagi, ya kita hanya pengen tim kita kompak, tim kita hebat. Apa 5 kunci ini? Maka nanti tolong mungkin
dipenuhi, kita usahakan 5 ini ada di tim kita, di UPP kita, di PDM kita. Ini yang saya kampanyekan terus, coba 5 ini diadakan. Insya Allah PDM kita akan tangguh. 1, kunci pertama adalah common goal. Punya goal bersama, punya impian yang sama, punya target yang sama. Dan goal ini harus smart, harus spesifik dan measurable, terukur. Jangan goalnya pokoknya besok jamaahnya tambah banyak. Itu ya spesifik tapi tidak bisa diukur. Banyak itu tambah berapa? Banyak itu berapa? 10 itu menurut bahasa Arab ya banyak, jamak. Pokoknya anggota Muhammadiyah 5 tahun ke depan Pak Dodo harus nambah. Dan nambah itu berapa? 2 orang atau 10 orang atau 100.000? Jelas. Maka kamu punya goal bersama. Muktamar kemarin Bapak Ibu menetapkan visi kita 2027 itu adalah Muhammadiyah unggul berkemajuan. Dan itu menjadi goal kita 5 tahun ke depan. Hanya kemudian dikasih indikator unggul seperti apa, berkemajuan seperti apa. Maka ini apa goal bersama Wonogiri, PDM Wonogiri yang spesifik, terukur, sehingga Pak, sesuatu yang tidak bisa diukur nanti ya tidak akan bisa dievaluasi. Begitu juga sesuatu yang tidak bisa diukur nggak bisa diatur. Maka kenapa saya kampanye, pokoknya goalnya harus terukur. Misal PCN nambah berapa kita, rantingnya berapa, sini desa ada berapa Pak? Pak Teguh 294, ranting kita sudah berapa? 118. Nanti 5 tahun ke depan kira-kira nambah ranting berapa? Goalnya jelas. Maka Bapak Ibu, prioritas Jawa Tengah terutama goalnya 3 hal. Inilah kita sebut top 3 goal. Dan ini kita harapkan jadi goal kita bersama, common goal kita. 1, itu memperkuat masjid, ranting dan cabang. Nah, nanti termasuk berapa jumlah ranting kita. Ukurannya apa? Jumlah jamaah. Makanya kita target jumlah jamaahnya di Wonogiri berapa? Hitungannya katam, kartu tanda anggota Muhammadiyah. Jangan jari-jari, Pak kita sekian juta. Mana? Kira-kira. Lah itu kita nggak bisa kira-kira lagi. Real. Nah, makanya kita akan menggerakkan jumlah katam kita. Di Wonogiri yang sudah punya katam, ini UPP semua sudah punya ini. Insyaallah. Alhamdulillah, minimal ini sudah 240 dan ya. Nanti nambah berapa? Ini kita target semua. Itu. Ini goal kita, masjid, ranting, cabang. Makanya yang zel-zel kita, Bapak Ibu, ini menjadi goal campaign kita ke apa? Ranting. Kalau saya bilang ini nanti coba oleh-oleh kita malam hari ini ya ini aja. Kalau saya bilang ranting, itu penting. Ekspresinya gini, itu penting, gitu ya. Ini zel-zel goal campaign kita. Namanya goal campaign jangan lupa. Nah kalau campaignnya aja lupa apalagi mencapai, tambah sulit. Nah, jadi coba dulu, ini dicoba pokoknya semangat dan kompak itu aja. Ranting Itu penting. itu penting loh gini, itu penting tanpa ekspresi menandakan nggak penting. Judulnya yang tegap kita coba. Namanya penting kok itu penting. Itu ekspresi nggak penting. Jadi gini, kalau saya bilang ranting itu penting gini, dirangkul, nek penting itu ojo ngate ucul. Ya, coba saya lihat di mana yang sungguh. Karena ini goal kita 5 tahun ke depan, prioritas pertama ranting itu penting. 90 sudah tuntas. Kalau saya bilang cabang harus berkembang, ini harus berkembang ini ke atas dan lega, ojo ngiyut. Nah,
harus berkembang gitu ya. Cabang Harus berkembang. tuntas. Jangan kompak Pak Haji ya. Pak Ketua Suyang dulu sakit. Kalau saya bilang masjid itu makmur ditarik. Makmur kesuksesan itu ditarik sekuat mungkin. Tapi jangan untuk diri sendiri. Makmur memakmurkan. Ya gitu ya. Siap. Masjid Memakmurkan. biasa. Nanti kita coba dibentuk. Itu dia terakhir. Kalau saya bilang Muhammadiyah, ini goal besar kita. Unggul berkemajuan. Gini, berkemajuan maju, ojo berkemajuan Mundur. ojo mengisor, maju tur naik. Nah, ini grafiknya maju naik. Ya. Siap. Muhammadiyah. Maju. Unggulnya ini. Ulangi. Muhammadiyah. Sekarang disambung. Ini lainnya nggak penting. Lainnya boleh lupa, tapi ini jangan lupa. Ya. Coba ulangi. Running. Ini penting. Wis mulai ting beratur. Ini disambung nih. Running. Ini penting. Cabang. Harus berkembang. Masjid. Makmur. Memakmurkan. Muhammadiyah. Berkemajuan. Tepuk tangan dulu. Nah, ini. Maka biar tidak. Nah, ini goal top 3 goal kita. Common goal kita. Goal kedua apa? Kita akan memperkuat 3 pilar utama Muhammadiyah, yaitu pendidikan, kesehatan, dan sosial kemanusiaan. Pendidikan Dikdasmen untuk leading sektornya, kesehatan MPKU, kemudian sosial kemanusiaan ada Lazismu MGMC Majelis Wakaf. Ini sosial kemanusiaan, kita jaga. Inilah 3 pilar itu. Dan yang ketiga, goal utama kita adalah membangun pilar keempat Muhammadiyah, yaitu industrialisasi atau di bidang ekonomi. Bapak Ibu, 1 abad kita sudah memproduksi sarjana, lulusan SMA, lulusan SMK. Sekarang pertanyaan terbanyak orang tua kita apa? Pekerjaan. Maka Muhammadiyah harus memberikan solusi. Dengan apa? Ya kita membangun di sektor ekonomi industri. Coba tiap bulan, tiap tahun kita itu membangun rumah sakit, sekolah, siapa yang ngerjakan? Apa kita nggak bisa membuat perusahaannya konstruksi? PKU mau membangun berapa Pak? PKU mau membangun berapa? 150 miliar. Ini coba kalau ini kita punya perusahaan konstruksi, itu baru 1 titik. Utang kita Bapak Ibu, Muhammadiyah Jawa Tengah itu 3 triliun lebih. PBN itu tahu kan kalau kita hutang, PDN hutang itu karena tanda tangan. Sehingga tahu, tapi tabungannya berapa kita nggak tahu. Coba 3 triliun itu mungkin mayoritas untuk pembangunan. 3 triliun. Maka bagaimana kita tampil membangun kalau itu hilirnya ada, hulunya. Kita punya tiap bulan memberangkatkan umroh, belum hajinya. Coba tiap kabupaten kalau 20 aja, tiap bulan kita mungkin memberangkatkan berapa kali 35? 700. Tapi kita nggak punya biro perjalanan umroh. Akhirnya kita apa ya, dapat recehannya aja. Apalagi kita punya ribuan mahasiswa, ribuan murid, siapa yang mencukupi alat tulisnya? Kenapa kita tidak membangun pabrik? Kita punya
55 rumah sakit di Jawa Tengah PKU. Siapa yang nyuplai suntik? Itu baru suntiknya, infusnya, alkesnya. Ini hilir kita sudah ada. Kenapa kita tidak membangun hulunya? Justru Bapak Ibu, lulusan kita, anak-anak kita yang tadi nembung pekerjaan itu yang ngasih solusi siapa? Minta maaf, Cina yang tiap hari Bapak Ibu hujat di grup WA itu. Itu justru yang memberikan solusi pada anak-anak kita yang pengangguran. Bukan kita. Maka Muhammadiyah di periode 48 ini Bapak Ibu, kita komitmen membangun industrialisasi. Biar lulusan-lulusan kita itu bisa kita solusi pekerjaan, sehingga Muhammadiyah tidak hanya memperoleh sarjana-sarjana nganggur, SMK nganggur, tetapi kita akan memberikan pekerjaan. Selain kita tadi ya mencukupi kebutuhan internal kita. Nah, ini top 3 goal kita, 3 goal utama: cabang, ranting, masjid. Yang kedua adalah pilar pendidikan, 3 pilar Muhammadiyah: pendidikan, kesehatan, dan sosial kemanusiaan. Dan yang ketiga adalah membangun industri. Maka tim kita agar tangguh common goal. Yang kedua, syarat kunci kedua agar tim kita tangguh adalah action plan, punya action plan. Bapak Ibu, kita sudah dibuatkan oleh PP KPI, Key Performance Indicator. Nah, saya nggak usah banyak bercerita, nanti di raker mungkin dibahas. Yang ketiga Bapak Ibu, agar tim kita tangguh adalah rule of the game-nya jelas, aturan main. Monggo Pak Haji Gusman mungkin dibuat aturan main yang sederhana. Ketua majelis itu harus seperti apa? Saya setiap hari Rabu saya mengundang ketua majelis, saya jilid, saya suruh ngomong, silakan presentasi apa yang akan kamu capai dan apa rencana kerjanya, cara eksekusinya gimana. Jangan hanya Pak saya mau mencapai ini tapi nggak punya jalan, tidak punya strategi. Itu berarti tiap 3 bulan nanti ketua sekretaris majelis lembaga itu ketemu di pleno PWN. Untuk apa? Ya presentasi kerjanya tekan nanti. Nah itu rule of the game-nya jelas. Yang keempat itu ciri syarat agar tim kita tangguh adalah 100% participation. Artinya apa? Mari semua berpartisipasi sesuai tupoksinya. Ya. Pokoknya semua bekerja sama, antar majelis jangan iren-iren. Dan terakhir Bapak Ibu, ciri agar tim kita kompak, tim kita hebat adalah strong leader. Dibutuhkan pemimpin yang kuat. Strong leader. Ibarat orang tua dulu kita mengatakan 1000 pasukan singa tidak yang dipimpin oleh domba tidak akan lebih bagus dibandingkan 1000 domba yang dipimpin oleh seorang singa. Itu artinya apa? Kalau ada pasukan singa ini 250 orang ini kok dipimpin oleh domba, kan lama-lama singa ini ya akan cara jalannya yang mengikuti pimpinannya, cara ngaungnya biasa singa kan wow gitu. Tapi kalau pemimpinnya domba ya lama-lama akan mengikuti gaya pemimpin beda. Kalau ini 1000 domba dipimpin satu singa, apa yang terjadi? Mesti satu cara lari yo pengen cepet ngikuti pemimpinnya. Masa pemimpinnya cepet anak buah gendah-gendah mesti tinggal gajul
Nggih Pak Gusman. Radang-radang itu. Kalau pemimpinnya ngaum, maka yang dipimpin juga akan latihan mengaum. Itu hebatnya pemimpin. Maka syarat nomor 1 sampai 4, goal, action plan, aturan main, partisipasi struktur, itu seandainya nggak ada, bisa ditutup dengan satu orang pemimpin yang kuat. Nah, beliau terbukti 3 periode selesai. Ini periode keempat. Ya, periode keempat. Makanya ini singa yang akan memimpin. Makanya tegas. Nah, insya Allah lainnya akan mengikuti. Nah, itu pemimpin yang kuat. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir sekarang, nanti naik pemalaman masak ibu-ibu. Jam 10 ternyata. Ya, terakhir. Karena ini hari peringatan kemerdekaan dan juga pengukuhan, saya ingin menandaskan. Hidup ini pilihan, Bapak. Kita ngurusi Muhammadiyah ini ya pilihan. Nah, kita termasuk di bangsa kita dulu ketika berjuang ya pilihan. Kita mau jadi pejuang atau kita jadi pecundang. Dalam setiap generasi ya ada pejuang, pecundang, itu mesti juga ada. Maka kalau boleh saya buat perumpamaan, ini saya buat garis tengah. Kalau ada Pak Lulus, garis tengah. Ini standar pemimpin Muhammadiyah yang standar. Garis. Maka orang yang di atas standar, yang di atas garis, saya sebut sebagai victor. Saya artikan lebih gampang, pejuang. Berarti siapa pejuang itu? Orang yang di atas rata-rata standar. Kerjanya itu di atas rata-rata. Kemudian orang yang kinerjanya di bawah rata-rata, di bawah garis, saya sebut victim. Apa artinya? Kalau boleh saya pecundang. Itu toh. Ini nanti pilihan. Maka Bapak Ibu menjadi pemimpin di Muhammadiyah, menjadi pengurus majelis lembaga, itu hanya ada 2 pilihan. Kita mau kerja di atas rata-rata, berarti kita akan jadi pejuang, atau kita hanya kerja di bawah standar, berarti apa? Akan menjadi pecundang. Sama para pahlawan kita dulu, ketika melawan penjajah ya ada pejuang, ada pecundang. Sekarang pilihan itu dihadapkan pada kita. Nah, siapa orang-orang yang di atas garis, di atas standar hidupnya? Orang yang punya ciri-ciri OWAR. OWAR apa? Bahasa Inggrisnya artinya OWAR apa, Bu? Ini yang guru bahasa Inggris. Apa? OWAR itu mendayung. Ya, OWAR itu mendayung. Artinya apa? Mendayung itu kan simbol kerja keras. Siapa orang Muhammadiyah pengurus UPP ini? Orang yang pejuang, orang yang terus mendayung kapal besar yang namanya Muhammadiyah Wonogiri ini untuk maju terus. Itu pejuang. Orang yang terus bekerja keras mendayung agar kapal kita maju. Kapalnya namanya Muhammadiyah. OA, kalau ini saya panjangkan, O-nya adalah ownership. Ini ciri pejuang. Punya rasa handar beni pada Muhammadiyah. Pejuang kita dulu punya handar beni pada bangsa kita. A-nya, O-A, accountable. Kalau saya boleh artikan dengan pejuang itu orang yang jujur. R-nya adalah responsible. Pejuang itu adalah orang yang bertanggung jawab. Bertanggung jawab terhadap amanah yang diberikan, dikukuhkan dari ini pada kita. Itu ciri pejuang.
punya rasa handarbeni, jujur, tanggung jawab. Lalu siapa orang-orang di bawah tadi viktim pecundang tadi? Orang yang punya ciri-ciri bad. Tempat tidur. Tempat tidur itu simbol apa? Males. Artinya apa? Siapa pecundang? Orang yang malas. Seperti apa orang yang malas itu punya ciri-ciri bad tadi? B-nya adalah blame. Apa? Suka menyalahkan orang lain. Pokoknya besok kalau gagal kok yang disalahkan temannya, yang disalahkan aturannya, disalahkan apalagi ketua PDM-nya. Ini ciri-ciri pecundang. Suka menyalahkan orang lain, tidak pernah introspeksi diri. E-nya adalah excuse. Apa? Banyak alasan. Pokoknya gawene nuding wong, bar itu oke alasan. Kok ora mangkat rapat? Wis alasannya ono-ono wae. Kula tebih Pak 50 kilo nggih mriki. Alasane ono wae. Pak sinten iki? Tebih iki. PDM ini diopolitor terakhir. Pokoknya tidak alasan, banyak alasan. Kok telat? Bani bocor, wah anake rewel. Nah, banyak alasan. D. Ciri pecundang D. Denial. Apa? Nyegelan. Wes apa salah dikandani ngeyel. Itu ciri pecundang. Ibarat diomongin mlebu kuping tengen, metu irung. Pak Dodo gambleh ae. Itu apa? Tadi apa? Ngeyelan. Itu ciri pecundang. Satu, sukanya menyalahkan orang lain. Dua, banyak alasan. Yang ketiga adalah ngeyelan. Pokoknya Pak Ketua nanti ada orang tiga ini berarti pecundang. Pertanyaannya sekarang ini pilihan. Saya tanya sebelum saya tutup, Bapak Ibu yang sudah dikukuhkan di sini, saya tanya mau jadi pejuang atau pecundang? Juang. Oke, saya setengah hati nanti angkot. Ini disaksikan malaikat loh ini. Saya tanya sekali lagi, ini hidup pilihan. Kata Pak Tafsir kalau sudah membuat pilihan jangan cengeng, jangan banyak alasan, jangan apa ya, mutung. Apalagi di Muhammadiyah ojo mutungan. Itu dileke sithik mutung. Saya tanya ini sebelum pulang. Jadi nantinya pecundang ya Pak kula mundur kayak saniki timbang dadi pecundang mboten napa-napa nggih Pak Kusman. Iki hanya butuh pejuang-pejuang. Bapak Ibu saya tanya sekali lagi, mau jadi pejuang apa pecundang? Pejuang. Alhamdulillah, saya balik juga. Lu nek kaya anakku TK. Anak TK itu abang mau putih. Putih abang. Ya tak balik. Pecundang apa pejuang? Pejuang. Pejuang apa pecundang? Pejuang. Itu iman level bawah. Itu kan baru dalam lesan. Sekarang kita buktikan dengan action. Kecuali bapak-bapak tamu undangan. Kecuali bapak-bapak. Ini Bapak Ibu sudah memilih malam hari ini pengen jadi pejuang. Sekarang saya pengen tunjukkan dengan action. Caranya gimana? Saya minta Bapak Ibu biar kelihatan mana pejuang mana pecundang. Nek ngomong tadi kan belum kelihatan. Ana sing gandum pejuang. Ya, saya pengen coba yang siap jadi pejuang di Muhammadiyah berdiri. Yang mau jadi pecundang duduk saja. Biar kelihatan ya, Pak Ketua nanti dilihat. Silakan yang mau jadi pejuang berdiri. Kamu jangan tiga itu. Siap ini? Siap? Angkat tangan kan. Taruh dadanya masing-masing. Ikuti mantra saya. Ini pejuang tenanan Denjo Endo. Ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. wa asyhadu anna Muhammadar Ya rasulullah. Allah, Ya Allah, aku ikhlas Engkau Rabbku, aku ikhlas Engkau Rabbmu, Muhammad Nabi dan utusanmu, Muhammad Nabi utusan, Al-Quran pedomanku, Al-Quran pedoman, Islam agamaku, Islam agamaku, Muhammadiyah gerakanku. gerakan. Ya Allah, Ya Allah, saya berkomitmen saya berkomitmen menjalankan akan menjalankan tugas dan amanah persyarikatan tugas dan amanah persyarikatan maksimal yang kami mampu, semaksimal yang kami mampu, mengharap ridho dan bimbinganmu. mengharap ridho bimbinganmu. Amin. Amin. Coba jangan duduk dulu, jal-jalnya, pulpennya dibunyikan dulu ya. Ini wis janji catet malaikat. Kowe anggere rada tenanan wis dicatet karo malaikat. Ya. Kok. Randing. Wis kurang mantep. Randing. Cabang. Cabang. Masjid. Muhammadiyah. Untuk berkemajuan. Tangan untuk silakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Ibu. Insyaallah sebagaimana kata Allah, lan tanalul birra ya. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak akan sampai pada kebaikan, tidak akan sampai pada surga orang yang tidak mau menginfakkan bagian yang dicintai. Dalam konteks manajemen organisasi kita apa? Kita tidak akan sampai derajat kebaikan menjadi orang takwa, penghuni surga kalau kita tidak memberikan kinerja terbaik kita. Nah, gitu, ya. Memberikan bagian terbaik hidup kita apa? Ya waktu kita, pikiran kita, tenaga kita di jalan Allah. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.